Halo bestai, selamat datang di channel Kamar Acil. Pada kesempatan kali ini, Acil akan membawa kalian bersama-sama menyaksikan review alur cerita film yang berjudul Cinta Subuh. Film yang diperankan oleh artis Rembayang dan Dinda Hau ini berkisah tentang cinta dua mahasiswa satu kampus bernama Angga dan Ratih yang saling jatuh cinta. Di kampusnya, Angga terkenal sebagai mahasiswa yang kerap berganti pacar dan kurang taat dalam beragama. Bahkan ia jarang melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih lagi sholat subuh yang kesiangan. Sedangkan Ratih merupakan seorang perempuan yang tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan taat agama. Dalam kamus hidup Ratih, ia sangat penentang hubungan pacaran. Bagaimana kelengkapan alur ceritanya? Pasti kalian sudah pinisirin, bukan? Langsung saja kita mulai ke alur cerita filmnya. Check it out. Film kita mulai dengan adegan seorang laki-laki bernama Angga yang pada saat itu baru saja putus cinta. Ia baru saja diputuskan oleh mantan kekasihnya yang bernama Mira. Mira meminta putus karena ia telah dijodohkan oleh orang tuanya. Angga yang mendengar kata putus dari Mira itu pun merasa sangat sedih dan galau. Untung Angga ini mempunyai satu bestie di kampusnya yang bernama Gani. Si Gani ini pun menasehati Angga agar ia tidak terus-terusan galau karena putus cinta. Gani mengajak Angga untuk sholat di masjid kampusnya supaya hati dan pikiran Angga menjadi lebih tenang. Gani dengan bercanda kepada Angga memberitahunya siapa tahu Angga akan mendapatkan pengganti Mira di masjid nanti. Angga pun setuju dan akhirnya mereka pergi sholat bersama. Pada saat Angga ini hendak mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat seorang perempuan berhijab bak bidadari. Si Angga ini pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan perempuan cantik yang ternyata bernama Ratih itu. Angga sangat antusias ingin berkenalan dan meminta nomor telepon Ratih. Namun ternyata Ratih ini bukanlah perempuan yang mudah untuk didekati oleh laki-laki. Ia sangat jutek dan ketus kepada Angga. Namun Angga tidak patah semangat, malah ia semakin bersemangat ingin mendekati Ratih. Adegan beralih lagi ketika Ratih ingin pulang dari kampus dan menunggu taksi online. Namun taksi pesanan Ratih tak kunjung datang, dan di sana Angga seolah seperti pahlawan kesiangan ingin memberi tumpangan dan mengajak Ratih pulang bersama. Awalnya Ratih menolak, namun karena hari sudah mulai sore dan baterai HP-nya sudah lowbat, mau tidak mau ia pun menerima tawaran dari Angga. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba turun hujan dan akhirnya mereka memilih untuk berteduh di sebuah kafe. Angga mengajak Ratih untuk singgah sebentar agar mereka bisa menikmati teh hangat di sana. Ratih pun setuju dan di kafe itu Angga dan Ratih berbincang-bincang dan mereka sudah mulai sedikit dekat. Ratih sudah tidak terlalu ketus dan jutek seperti di awal pertemuan mereka. Sebelum mereka pulang dari kafe, Ratih menyuruh Angga untuk melaksanakan sholat maghrib dulu. Awalnya Angga menolak dan berdalih akan melaksanakan sholat nanti saja jika sudah mengantar Ratih di rumahnya. Namun Ratih bersikukuh menyuruh Angga untuk sholat. Akhirnya Angga dan Ratih pun sholat di musola kafe itu secara bergantian. Setelah hujan reda, Angga pun mengantar Ratih untuk pulang ke rumahnya. Ratih meminta Angga mengantarnya hanya sampai di depan gang rumahnya saja, karena takut akan diketahui oleh abangnya jika ia diantar oleh laki-laki. Tak lupa saat itu Angga juga kembali meminta nomor telepon Ratih, dan Ratih pun memberikan nomor teleponnya kepada Angga. Adegan beralih lagi ketika ada seorang kakak tingkat Ratih di kampusnya yang bernama Arya yang ternyata diam-diam menyukai Ratih. Arya memberitahu pada ibunya bahwa ia sedang menyukai seorang perempuan yang bernama Ratih. Mendengar hal itu, ibu dari Arya ini pun merasa sangat senang dan tidak sabar ingin segera sembuh dari sakitnya agar ia bisa melamar Ratih untuk Arya.
Adegan beralih lagi ketika Ratih sedang menerima telepon dari seseorang yang dikiranya itu adalah Angga. Namun justru bukan, orang itu melainkan Arya. Arya menelpon Ratih untuk berterima kasih kepada abang Ratih, Bang Sapta, karena sudah mau mengisi pengajian di kampusnya. Arya menelpon Bang Sapta namun tidak aktif. Karena alasan itulah ia menelpon Ratih malam-malam. Adegan berlanjut lagi ketika Angga menjemput Ratih untuk pergi ke kampus bersama. Mereka berangkat dengan motornya masing-masing. Arya mengawal Ratih dari belakang. Sepanjang jalan nampak terlihat raut ceria dari wajah Ratih. Arya pun terlihat senyum-senyum saat melihat Ratih yang sedang berkendara di depannya. Saat pulang kampus, mereka mampir sejenak di sebuah kafe, dan di sana Ratih menceritakan tentang keluarganya, bahwa ia adalah anak kedua dan sudah ditinggal oleh orang tuanya karena kecelakaan. Setelah beberapa saat mereka berbincang, Angga ini pun bertanya tentang tipe idaman pasangan Ratih. Ratih pun menjawab yang pasti tipe idamannya adalah lelaki yang sholat 5 waktunya terjaga, apalagi sholat subuhnya. Adegan beralih lagi ketika Angga mengajak Ratih untuk menjalin sebuah hubungan. Namun justru Ratih marah karena ia tidak ingin berpacaran. Terjadi adu mulut di sana dan Angga memberitahu Ratih bahwa ia sangat mencintai Ratih dan ingin menikahi Ratih setelah mereka lulus kuliah nanti. Ratih sangat bimbang setelah mendengar perkataan Angga itu. Namun pada akhirnya Ratih setuju untuk menjalin hubungan dengan Angga, asal dengan beberapa syarat dan peraturan yang harus mereka penuhi. Peraturan yang pertama yang harus mereka penuhi yaitu selama jalan mereka tidak boleh ada pengeluaran yang berlebihan. Peraturan yang kedua, tidak ada kontak fisik sama sekali antara mereka berdua. Peraturan yang ketiga, tidak boleh meninggalkan sholat wajib. Dan peraturan yang keempat, harus produktif schedule kuliah. Peraturan yang kelima, jangan memberi celah untuk orang lain. Jadi, mereka berdua harus saling setia. Dan peraturan yang keenam, hubungan mereka adalah rahasia, yang artinya tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya. Setelah pertemuan Angga dengan Ratih, Angga ini bertemu dengan bestinya yaitu Gani. Dan dengan sangat bahagia ia bercerita kepada Gani bahwa ia dan Ratih akan menikah setelah mereka lulus kuliah nanti. Mendengar perkataan Angga, Gani ini pun tidak percaya dan ia marah-marah menyuruh Angga agar tidak memberikan janji-janji palsu kepada Ratih. Namun Angga tidak menghiraukan perkataan Gani. Adegan beralih lagi ketika Angga dan Ratih sedang berdebat mengenai hubungan mereka itu. Dan Ratih marah kepada Angga karena sudah melanggar peraturan yang mereka buat. Angga bingung peraturan apa yang telah ia langgar. Dan Ratih memberitahunya bahwa Angga telah melanggar peraturan tentang sholat subuh yang tidak boleh ditinggalkan. Angga memberitahu Ratih bahwa ia beneran melakukan sholat subuh walaupun telat antara jam 7 atau jam 8. Ratih yang mendengar penuturan Angga itu pun semakin kesal karena menurut Ratih itu bukan sholat subuh melainkan sholat duha. Ratih berharap semoga Angga benar-benar berubah jadi lebih disiplin dan rajin sholat subuh. Adegan beralih lagi ketika Ratih dikejutkan dengan kedatangan Arya di rumahnya yang berniat ingin melamarnya. Kedatangan Arya disambut baik oleh abangnya Ratih, Bang Sapta. Ratih yang mengetahui niat baik Arya itu dibuat bingung harus mengambil keputusan apa. Ratih pun meminta waktu kepada Arya untuk memikirkan masalah itu. Arya pun mengiyakan permintaan Ratih yang meminta waktu untuk berpikir dulu dan menunggu jawaban dari Ratih atas niat baiknya. Adegan beralih lagi ketika Angga dan Ratih ini sedang bertengkar. Ratih meminta putus kepada Angga karena Ratih pikir Angga tidak benar-benar serius dengan Ratih. Ratih juga bercerita pada Angga bahwa Arya telah datang ke rumahnya dan berniat melamarnya. Angga yang mendengar perkataan Ratih itu pun marah dan menganggap ternyata itu alasan kenapa Ratih memintanya putus.
Lalu Ratih menjawab bahwa semua ini terjadi karena kesalahan Angga yang tidak menepati peraturan hubungan mereka. Arya bersikukuh ia tidak mau putus dari Ratih. Saat mereka beradu mulut di depan rumah Ratih, tiba-tiba di sana ada abangnya Ratih yang sedang menyaksikan pertengkaran mereka itu. Bang Sapta marah besar kepada Ratih karena menganggap Ratih telah berbohong kepadanya, karena ternyata selama ini Ratih sudah berpacaran. Sambil menangis, Ratih menjawab bahwa mereka sudah putus. Mendengar perkataan Ratih, Bang Sapta semakin marah kepada Ratih. Ia sangat kecewa kepada Ratih. Bang Sapta yang sedang marah-marah itu pun langsung ditenangkan oleh istrinya yang sedang mendengar pertengkaran mereka berdua. Adegan beralih lagi ketika Angga ini sedang uring-uringan dan bersedih karena sudah putus dengan Ratih. Ia terlihat sangat tertekan karena ditinggalkan oleh Ratih dan ia juga sudah tidak bisa menghubungi Ratih lagi. Kemudian Angga ini mencoba untuk memperbaiki dirinya, terutama tentang sholat subuhnya. Ia meminta teman kosnya bernama Dodi. Ia meminta Dodi untuk menjadi alarm yang membangunkan Angga ini untuk sholat subuh. Dodi penuh dengan kesabaran membangunkan si Angga untuk bangun sholat subuh, sehingga pada akhirnya Angga ini pun terbiasa sendiri untuk bangun subuh sendiri tanpa harus dibangunkan oleh Dodi lagi. Adegan beralih lagi ketika Angga mulai memperbaiki dirinya dan fokus untuk menyelesaikan kuliahnya, dan ia pun dapat menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu. Dan tiba masa-masa kelulusan Angga. Begitupun juga dengan Ratih, ia juga telah berhasil menyelesaikan kuliahnya. Emang paling bener guys, kalau lagi patah hati itu lebih baik memperbaiki diri supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Adegan berlanjut lagi ketika Angga ini bertemu dengan Gani dan istrinya. Jadi yang belum tahu, Gani ini udah menikah dengan temannya Ratih yang bernama Harsi. Nah, Ratih ini menitipkan sesuatu untuk Angga lewat Harsi. Pada saat dibuka, ternyata kertas yang dititipkan oleh Ratih itu ialah sebuah undangan pernikahan antara Ratih dan Arya. Angga pun terkaget-kaget melihat undangan tersebut. Adegan beralih lagi ketika hari pernikahan Ratih dan Arya. Di sana terlihat Arya dan Ratih sedang berbincang-bincang. Arya nampak sangat mengetahui bagaimana isi hati Ratih, bahwa Ratih masih sangat mencintai Angga. Dan Arya pun dengan berbesar hati berniat membatalkan pernikahan mereka. Ratih yang mendengar perkataan Arya itu pun dibuat menangis dan bingung harus berkata apa. Dan Ratih pun hanya bisa meminta maaf kepada Arya. Akhirnya pernikahan Arya dan Ratih itu pun dibatalkan. Setelah acara pernikahan Ratih dan Arya dibatalkan, keluarga Ratih itu pun sudah mengikhlaskan dan berdamai dengan semua kejadian itu. Hingga sebuah kejadian mengejutkan terjadi lagi, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Bang Sapta berniat untuk melamar adiknya Ratih. Ratih awalnya sempat menolak hingga akhirnya ia mengetahui siapa lelaki yang berniat melamarnya itu. Ya, dan ternyata orang tersebut adalah Angga dalam versi terbaik dirinya. Dan akhirnya cerita ini pun berakhir happy ending. Nah oke, bestai, mungkin segitu dulu review kita kali ini. Jangan lupa saksikan video terbaru di channel Kamar Acil ini dan jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih.